Pascasarjana UMK, Program Studi Pendidikan Dasar. Kami kelompok 2 terdiri dari Rumiasih, Safaatun Nikmah, dan Siti Komaria. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang pengembangan strategi untuk perhitungan bilangan bulat. Terdiri dari metode komputasi yaitu Big Idea yang terdiri dari strategi dan algoritma rasional. Gagasan utama, metode perhitungan yang fleksibel meliputi memisah dan menggabungkan angka dengan berbagai cara. Sebagian besar pembagian angka didasarkan pada nilai tempat. Strategi yang diciptakan adalah metode perhitungan yang fleksibel yang bervariasi baik angka maupun situasinya. Algoritma tradisional merupakan strategi pintar dalam perhitungan yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Algoritma tradisional cenderung membuat kita lebih banyak berpikir tentang angka hasil daripada angka penyusunnya. Perkembangan metode komputasi. Dengan teknologi yang ada saat ini, kita tidak perlu melakukan perhitungan yang membosankan dengan menggunakan tangan. Penelitian yang dilakukan tahun 1957, jauh sebelum penggunaan kalkulator, ditemukan bahwa orang-orang melakukan proses perhitungan dengan menggunakan pensil dan kertas hanya untuk 25% dari perhitungan yang mereka lakukan, menurut One and One in the North and Meinhold 1999. Mary mempunyai 114 halaman di album fotonya. Sejauh ini, dia sudah menaruh 89 foto di dalam album tersebut. Berapa banyak foto yang bisa ditaruh supaya albumnya penuh? Di bawah ini adalah beberapa metode yang bisa digunakan siswa untuk menyelesaikan soal tersebut. Bisa kita lihat. Didukung oleh perekaman dan metode perkembangan menggunakan apresiasi. Yang ketiga, algoritma tradisional menggunakan langkah model basis 10 untuk membuktikan penemuan jawaban yang benar. Metode langsung, yaitu penggunaan gambar atau manipulasi saat menghitung untuk menunjukkan secara langsung maksud dari operasi bilangan tersebut atau masalah dalam soal cerita tersebut. Siswa dapat menggunakan metode langsung akan segera merubah ide atau gagasan mereka menjadi metode yang tidak bergantung pada materi atau penghitungan. Fase metode langsung memberikan latar belakang ide yang penting. Strategi perkembangan ini juga penting karena memberi kepada siswa yang tidak siap dengan adanya metode yang lebih efisien sebuah cara untuk mengeksplorasi masalah yang sama dengan teman sekelas mereka yang sudah paham melampaui kemampuan mereka. Strategi temuan siswa, misalnya, seperti dapat kita lihat bersama. 75 tambah 19 tidaklah sulit untuk dikerjakan dengan pikiran. 75 tambah 20 adalah 95, dikurangi 1 menjadi 94. Nah, strategi temuan berorientasi pada digit. Contoh, strategi temuan untuk 68 kali 7. Mulai dengan 7 kali 60 adalah 420 dan 56 lagi menjadi 476. Hasil pertama adalah 7 kali 60 bukan digit 6. Menggunakan algoritma tradisional untuk 45 ditambah 32, anak-anak tidak memikirkan angka 40 dan 30, tapi 4 ditambah 3. Strategi temuan lebih bersifat kidal atau kiri, bukan kanan. Strategi temuan dimulai dengan bagian dari angka-angka yang ditunjukkan oleh digit di bagian kiri. Untuk menyelesaikan 26 kali 47, strategi temuan akan dimulai dengan 20 kali 40 adalah 800. Algoritma tradisional dimulai dengan menyelesaikan 7 kali 6 adalah 42. Dengan memulai pada bagian kanan dengan berorientasi pada digit, metode tradisional mungkin akan menyembunyikan hasil sampai akhir. Strategi temuan lebih bersifat fleksibel. Strategi temuan cenderung berubah menurut angka untuk membuat penghitungan menjadi lebih cepat. Cobalah mengerjakan soal berikut ini dengan menggunakan pikiran. 465 dan 526 ditambah 98.
Algoritma tradisional menyarankan menggunakan alat pada semua soal. Manfaat penggunaan strategi temuan. 1. Siswa lebih sedikit melakukan kesalahan. 2. Guru tidak perlu mengulang-ulang dalam menerangkan. 3. Siswa mampu mengembangkan kepekaan mereka terhadap angka. 4. Strategi temuan adalah dasar dari penghitungan dengan pikiran dan perkiraan. 5. Metode fleksibel cenderung lebih cepat daripada algoritma tradisional. 6. Penemuan algoritma itu sendiri merupakan proses yang sangat penting dalam mengerjakan matematika. Siswa yang menemukan strategi dalam penghitungan akan terlihat secara mendalam dalam proses memahami matematika dan mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka. Strategi temuan siswa penjumlahan dan pengurangan. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak akan menemukan banyak strategi yang berbeda dalam penjumlahan dan pengurangan. Angka-angka yang digunakan dalam perhitungan dan juga jenis soal cerita yang digunakan akan berpengaruh pada bagaimana siswa menyelesaikan masalah. Berikut ini adalah macam-macam strategi temuan yang sering digunakan oleh siswa. 1. Menjumlah dan mengurangkan digit angka-angka satu per satu. 2. Menjumlahkan 2 digit angka. 3. Mengurangkan dengan cara menghitung berturut-turut. Algoritma tradisional untuk penjumlahan dan pengurangan. Algoritma tradisional memerlukan pemahaman tentang pengelompokan. Misalnya, mengganti 10 dalam satu posisi nilai tempat dengan 1 di posisi kiri atau sebaliknya. Mengganti 1 dengan 10 di posisi kanan. Perkalian menggunakan penggambaran yang efektif. Contoh soal 6 kali 3 dapat digambarkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah seperti contoh berikut ini. Perkalian dengan mengalihkan digit per digit angka. Strategi angka lengkap. Anak-anak yang belum nyaman untuk memecah angka menjadi beberapa bagian akan menyelesaikan soal dengan menganggap angka-angka tersebut sebagai satu kelompok. Seringkali siswa akan membuat daftar panjang dari angka-angka tersebut dan menjumlahkannya. Proses bertingkat seperti ini dapat menjadi sebuah prinsip menyelesaikan masalah bagi siswa meskipun kurang efisien. Strategi menyekat atau membagi. Anak-anak memecah angka dengan berbagai cara yang merefleksikan pemahaman mereka tentang konsep dasar 10 yang diilustrasikan dalam gambar sebagai contohnya berikut ini. Strategi kompensasi. Anak-anak dan orang dewasa mencari cara untuk memanipulasi angka sehingga mudah untuk menghitungnya. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar di atas, soal 27 kali 4 diganti dengan angka lain dan kemudian dilakukan penyesuaian. Di soal yang kedua, satu faktor dipotong separuh dan yang lain dikalikan 2 kali lipat. Ini sering digunakan ketika angka 5 atau 50 digunakan. Karena strategi ini sangat bergantung pada angka yang digunakan, maka strategi ini tidak bisa digunakan untuk semua penghitungan. Mengalihkan angka dengan jumlah yang lebih besar. Contohnya, dalam sebuah parade terdapat 23 badut. Tiap-tiap badut membawa 18 balon. Berapa banyak balon seluruhnya? Anak-anak yang lain mungkin akan menghitung dengan cara yang membagi menjadi 4 bagian. 10 kali 20 sama dengan 200 atau 8 kali 20 sama dengan 160. Perkalian 2 digit ini merupakan perkalian yang kompleks dan menantang. Algoritma tradisional untuk perkalian. Algoritma tradisional untuk perkalian untuk menyelesaikan perkalian mungkin merupakan cara yang sulit dari semua algoritma jika siswa tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengeksplorasi strateginya sendiri. Contohnya perkalian 1 digit angka seperti gambar berikut ini. Perkalian 2 digit angka. Perhatikan contoh latihan soal berikut ini.
itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 2. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.